Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Rivaldo Abdurrahman dan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah struktur data. Langsung saja ke materinya. Nah, di sini ada beberapa materi, ada 7 materi dan saya akan memperjelaskan satu-satu. Nah, di sini ada struktur dan fungsi CPU. Materi pertama, organisasi prosesor. CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. CPU adalah komponen pengolah data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali, yang bahasa Inggrisnya control unit, dan unit aritmatika dan logika. Nah, CPU mempunyai beberapa alat penyimpanan yang berukuran kecil yang disebut register. Terdapat 4 komponen utama penyusun CPU, yaitu arithmetic dan logic unit, ALU, control unit, register, dan CPU interconnection. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan apa arti dari keempat ini. Ini ada gambar blok diagram CPU. Nah, arithmetic dan logical unit bagian ini mempunyai tugas utama untuk membentuk berbagai fungsi pengolahan data komputer. Sering juga disebut sebagai bahasa mesin karena terdiri dari berbagai instruksi yang menggunakan bahasa mesin. Control unit untuk mengontrol perpindahan data dan instruksi dari CPU dan juga mengontrol operasi ALU. Register memori internal CPU. CPU interconnection. CPU interconnection merupakan sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU dengan bus-bus eksternal CPU. Ini struktur detail internal CPU. Ini ya. Ada ALU, register, dan control unit dan lain. Nah, organisasi register. Sistem komputer menggunakan hierarki memori. Pada tingkatan yang atas, memori lebih cepat, lebih kecil, lebih mahal. Di dalam CPU terdapat sekumpulan register yang tingkatan memorinya berada di atas hierarki memori utama dan cache. Register dalam CPU memiliki dua fungsi. Yang pertama, user visible register. User visible register adalah register yang dapat direferensikan dengan menggunakan bahasa mesin yang dieksekusi CPU. User visible terdiri dari general purpose register yang berfungsi digunakan untuk mode pengamatan dan data, akumulator, base register, counter register, dan data register. Ini ada register alamat digunakan untuk mode pengalamatan, signal register, register index, stack pointer. Register data digunakan untuk menampung data. Kode status kondisi, kode yang menggambarkan hasil operasi. Nah, yang kedua adalah kontrol dan register. Kontrol dan register adalah register-register yang digunakan oleh unit control untuk mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Terdapat 4 register yang penting adalah program. Yang pertama, program counter berisi alamat instruksi yang akan diambil. Instruction register berisi alamat instruksi terakhir. Memory address register berisi alamat penyimpanan dalam memori. Memory buffer register berisi data yang dibawa dan memori atau yang dilistkan ke memori. Nah, materi kedua, struktur dan fungsi CPU lanjut. Di materi ini sama seperti sebelumnya dan ini saya akan menjelaskan apa yang belum disebut. Subsiklus instruksi. Fetch adalah siklus pengambilan data ke memori atau register. Execute menginterpretasikan opcode dan melakukan operasi yang diindikasikan. Interrupt. Apabila interrupt diaktifkan dan interrupt telah terjadi, simpan status proses saat itu dan layani. Nah, di sini ada diagram status siklus interrupt. Ini pipelining. Pipelining apa itu? Input baru akan diterima pada sebuah sisi sebelum input yang diterima sebelumnya keluar sebagai output di sisi lainnya. Satu teknik instruksi yang digunakan dalam desain komputer untuk meningkatkan instruksi proc-out, jumlah instruksi yang dapat dijalankan pada waktu yang sama. Efek pipelin mempercepat eksekusi instruksi. Apabila tahapan pengambilan eksekusi instruksi memerlukan waktu yang sama, maka siklus instruksi akan berkurang menjadi separuhnya. Teknik pendekatan multiple streams, perfect branch diagram, top buffer, branch prediction, delayed branch.
Nah, yang pertama multiple streams. Kedua, instruksi percabangan diambil dengan dua sebuah stream. Kelemahannya adanya persaingan dalam mengakses register dan memori untuk dimasukkan dalam pipeline lain. Bila dalam percabangan terdapat percabangan lagi, tidak mampu ditangani oleh dua stream. Walaupun terdapat kelemahan, tapi terbukti meningkatkan kinerja pipelining. Perfect branch target. Apabila percabangan bersyarat telah diketahui, prosesnya dilakukan pengambilan awal perfect terhadap instruksi setelah percabangan dan target percabangan. Setelah diperlukan buffer dan register untuk batch. Yang ketiga itu adalah loop buffer. Apabila terdapat percabangan, maka perangkat keras memeriksa apakah target pencabangan telah ada dalam buffer. Bila telah ada, maka instruksi berikutnya diambil dari buffer. Perbedaan dengan per batch adalah pada loop buffer akan membuffer instruksi ke depan dalam jumlah yang banyak, sehingga bila target tidak berjauhan lokasinya, maka secara otomatis telah terbuffer. Terkesan teknik ini seperti cache memori, namun terdapat perbedaan karena loop buffer masih mempertahankan urutan instruksi yang diambilnya. Yang keempat adalah branch prediction. Teknik prediksi ini juga diterapkan dalam pengambilan instruksi pada cache memori. Diperlukan algoritma khusus untuk melakukan prediksi tersebut. Patokan memprediksi target pencabangan. Yang kelima, terakhir, delayed branch. Eksekusi pada tahapan pipeline yang melibatkan pencabangan akan dilakukan penundaan proses beberapa saat sampai didapatkan hasil pencabangan. Namun tahapan pipelining lainnya dapat berjalan seiring penundaan tersebut. Teknik penundaan ini menggunakan instruksi move. Dukungan sistem operasi 1. Jenis show berdasar sifat karakteristis. Sistem interaktif. Pengguna atau pemrogram berinteraksi secara langsung dengan komputer melalui keyboard atau monitor untuk meminta eksekusi tugas atau membentuk transaksi. Mesin ini biasanya beroperasi dari sebuah konsol yang terdiri dari tampilan, switch, beberapa bentuk input, dan printer. Program-program yang berbentuk pada mesin dimuatkan melalui perangkat input, misalnya baca kartu. Bila sebuah error menghentikan program, maka kondisi error ditandai dengan nyala lampu. Sistem ini memiliki kedua kelemahan utama, yaitu masalah penjadwalan operasi dan waktu setup lama. Jenis SO berdasar sifat karakteristik sistem batch. Sistem ini kebalikan dari sistem interaktif. Program pengguna ditampung bersama-sama dengan program lainnya, kemudian diserahkan kepada operator komputer. Setelah program diselesaikan, hasilnya dicetak. Sistem ini sudah jarang digunakan, terutama untuk batch only. Untuk sistem batch yang sederhana biasanya tidak efisien pada pengguna prosesor karena terdapat banyak waktu tunggu bagi prosesor. Hal ini terjadi karena perangkat I/O yang lambat. Untuk sistem batch yang canggih, kondisi menunggu tersebut digunakan untuk mengerjakan program lainnya. Jenis sistem batch berdasar jumlah eksekusi program. Single program. Mesin batch hanya menjalankan satu program saja. Hal ini sangat tidak efisien karena prosesor banyak menunggu. Multiprogramming dimasukkan untuk menjadi prosesor selalu berada dalam keadaan sibuk dengan mengharuskan prosesor menjalankan lebih dari satu program pada satu saat. Paradigma sistem operasi modern. Multiprogramming. Sejumlah job atau programming dipertahankan berada di memori. Setiap job atau program saling bergantian dieksekusi prosesor dalam keadaan selalu sibuk. Hal yang paling penting penjadwalan. Dukungan sistem operasi 2. Ini ada elemen-elemen sistem operasi. Elemen dan penjadwalan proses. Sistem operasi menerima kontrol prosesor pada interrupt handler. Hal ini bila terjadi interupsi dan pada service call handle bisa terjadi panggilan layanan. Kalau interupsi atau panggilan layanan ditangani, maka penjadwal jangka pendek dipanggil untuk mengambil proses untuk selanjutnya diproses. Ini ada representasi diagram antrian penjadwalan. Dukungan sistem operasi ketiga. Pengertian sistem operasi. Program yang mengaturkan sumber daya komputer, menyediakan layanan bagi pemrograman, dan menjadwal eksekusi program lainnya. Program yang mengontrol eksekusi program aplikasi dan berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Fungsi sistem operasi. Fungsi kenyamanan. Suatu sistem operasi akan membuat sistem lebih mudah digunakan. Fungsi efisiensi
Sistem operasi memungkinkan sumber daya dapat digunakan dengan cara efisien. Manajemen memori dengan swapping. Manajemen memori dengan swapping adalah manajemen memori dengan pemindahan proses antara memori utama dan disk selama gambaran proses swapping. Ini gambarnya. Contoh swapping. Ketika waktu kuantum habis, pengatur memori akan menukar proses yang telah selesai dan memasukkan proses yang lain ke dalam memori yang sudah bebas. Partition. Partitioning adalah teknik membagi memori menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan. Operasi akan menempati bagian memori yang tetap. Ada dua cara dalam mempartisi, yaitu pemartisian statis. Pemartisian statis adalah pemartisian memori menjadi partisi tetap yang mana proses-proses akan ditempatkan pada memori yang telah dipartisi tersebut. Pemartisian dinamis menggunakan partisi dinamis, maka jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Proses yang akan masuk ke memori segera dibuatkan partisi untuknya sesuai kebutuhan. Oke. Di sini ada pegging. Pegging adalah suatu metode yang mengizinkan alamat logika proses untuk dipetakan ke alamat fisik memori yang tidak berurutan, yaitu sebagai solusi dari masalah fragmentasi ekstern. Metode dasar dari pegging adalah dengan memecah memori fisik menjadi blok-blok yang berukuran tertentu, atau bisa disebut frame, dan memecah memori logika menjadi blok-blok yang berukuran sama. Baik. Ini ilustrasi konsep peggingnya. Segmentasi. Nah, di sini terdapat teknik manajemen pengalamatan lain yang dapat diakses dan digunakan pemrograman untuk memudahkan dalam mengorganisasikan program dan data. Juga sebagai alat untuk privilege dan proteksi yang berkaitan dengan instruksi dan data. Teknik ini dinamakan segmentasi. Virtual. Virtual adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Teknik ini membunyikan aspek-aspek fisik memori dari user dengan menjadikan memori sebagai lokasi alamat virtual berupa byte yang tidak terbatas dan menaruh beberapa bagian dan memori virtual yang berada di memori logis. PowerPC. PowerPC merupakan kelompok komputer yang menerapkan teknologi RISC, Reduced Instruction Set Computer. Proyek sistem RISC diawali tahun 1975 oleh IBM pada komputer mini seri 80. Seri pertama ini hanyalah prototipe. Seri komersialnya adalah VCRT yang dikenalkan tahun 1986. Tahun 1990 IBM mengeluarkan generasi berikutnya, yaitu IBM RISC System 6000 yang merupakan mesin RISC Superscalar Workstation. Setelah ini arsitektur IBM lebih dikenal sebagai arsitektur Power. Nih, mekanisme pengalamatan PowerPC 32 bit. Setelah itu operasi unit control. Control unit. Cara kerja control unit adalah ketika sebuah komputer pertama kali diaktifkan powernya, maka komputer tersebut menjalankan operasi bootstrap. Operasi ini akan membaca sebuah instruksi dari suatu lokasi memori yang telah diketahui sebelumnya dan mentransfer instruksi tersebut ke control unit untuk dieksekusi. Control prosesor. Terdapat persyaratan fungsional bagi unit control, yaitu fungsi-fungsi ini merupakan fungsi yang harus dilakukan unit control. Definisi persyaratan fungsional ini merupakan dasar untuk perencanaan dan implementasi unit control. Proses 3 langkah di bawah ini akan mampu memberikan karakterisasi unit control. 1. Menentukan elemen dasar CPU. 2. Menjelaskan operasi mikro yang akan dilakukan CPU. Dan yang ketiga, menentukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan unit control. Siklus pengambilan. Dengan demikian siklus spek sederhana sebenarnya terdiri atas 3 langkah dan 4 operasi mikro. Secara simbolik dapat ditulis sebagai berikut. T1 March. March itu adalah register memori alamat. Tadi sebelumnya sudah saya jelaskan tadi. MBR, register memori buffer, di program di mana T1, T2, dan T3 merupakan unit waktu yang berdurasi sama dan berkaitan. Siklus tak langsung. Siklus tidak langsung atau disebut introduction cycle adalah eksekusi sebuah instruksi yang melibatkan sebuah operan atau lebih di dalam memori yang masing-masing operan memerlukan akses memori.
Pengambilan alamat-alamat tak langsung dapat dianggap sebagai sebuah subsiklus interupsi atau lebih. Berikut adalah penulisan siklus dia secara ini siklus. Siklus interupsi. Interrupts adalah suatu permintaan khusus kepada mikroprosesor melakukan. Bila terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakannya dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsi. Berikut adalah penulisan siklus interupsi secara simbolik. Oke, siklus eksekusi. Execution adalah proses dari CPU untuk mengerjakan instruksi yang sudah dijemput dari main memori dan sudah berada di akhir. Siklus instruksi merupakan rangkaian tahapan operasi pengambilan fetch, direct, dan pengolahan bila ada. Dalam pembahasan unit control, kita akan melihat tahapan operasi tersebut lebih mikro lagi, yang biasa disebut operasi mikro operation, operasi fungsional atau atomic satu CPU. Operasi unit control lanjut. Fungsi unit control eksplisit. Pengurutan sequencing unit control bertugas mengontrol sejumlah operasi mikro dalam urutan yang benar. Execution. Unit control menyebabkan setiap operasi mikro dilakukan. Input control, waktu, clock, berfungsi untuk sinkronisasi operasi antara komponen-komponen termasuk juga unit control. Register instruksi, register. Opkode instruksi saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro yang akan dilakukan selama siklus. Flag ini diperlukan unit control untuk mengetahui status CPU. Control signal to control bus, memberi jalur ke unit control untuk fungsinya seperti signal interrupt dan acknowledgement. Output unit control. Signal control di dalam CPU control acknowledge to. Output ini terdiri dua macam sinyal, yaitu sinyal-sinyal yang menyebabkan perpindahan data antar register. Sinyal-sinyal yang dapat mengaktifkan fungsi ALU yang sinyal kontrol bagi bus kontrol. Sinyal ini juga terdiri atas dua sinyal, yaitu sinyal kontrol bagi memori dan sinyal kontrol bagi modul-modul CPU. Struktur unit control. Implementasi unit control. Implementasi hardware, implementasi mikroprogramer. Implementasi hardware. Intinya unit control merupakan rangkaian kombinatorial. Sinyal logika inputnya akan dikodekan menjadi sekumpulan sinyal-sinyal logika output yang merupakan sinyal kontrol ke sistem komputer. Input unit control meliputi sinyal-sinyal register instruksi, waktu, flag, dan sinyal bus control. Sinyal input tersebut sebagai masukan bagi unit control dalam mengetahui status komputer. Selanjutnya dikodekan menghasilkan sinyal keluaran untuk mengendalikan sistem kerja komputer. Masalah dalam merancang implementasi hardware memiliki kompleksitas dalam pengurutan dan operasi mikronya. Sulit didesain dan dilakukan pengetatan. Tidak fleksibel. Sulit untuk menambah instruksi baru. Implementasi mikroprogramer. Unit control memerlukan sebuah memori untuk penyimpanan program kontrolnya. Implementasi yang paling reliable saat ini, fungsi-fungsi pengontrolan dilakukan berdasarkan program kontrol yang tersimpan pada unit control. Fungsi-fungsi pengontrolan tidak berdasarkan dekode dari input unit control lagi. Ini dapat menjawab kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam implementasi hardware. Oke, sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf dan saya akhiri saja. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.